masuk ya? Ya, sebentar itu. Sorry kalau aku harus nanya soal ini, tapi apa dengan kondisi Saka seperti ini, jadi ada kesempatan buat kamu balik lagi sama dia? Kalau untuk sekarang ini sih aku belum mau fokus soal hubungan dulu, Justin. Aku pengen fokus sama aku dan keluarga aku. Ya, seperti yang kamu tahu kan, semenjak mami aku nggak ada, papi aku sendirian. Jadi aku pengen fokus sama papi aja sih. Sorry ya kalau aku nanya soal itu. Gak apa-apa. Kalau gitu aku balik ya, Rin. Hati-hati. Semoga jawaban ini cukup untuk kamu. Supaya kamu gak tanya-tanya lagi tentang asmara aku, Justin. Papa bener-bener gak tahu masalah ini, Ma. Papa baru dengar tadi beritanya. Papa juga shock, Ma. Sumpah, Papa nggak tahu. Papa juga baru tahu ternyata Saka itu anak kandungnya Bu Wirjo. Sama kayak aku juga shock, Ma. Paham? Jangan bela papa kamu. Vin, biarin, Vin. Biar Mama puas membiarkan semuanya, Vin. Papa pantas menerima semua ini. Bohong kamu, sini kamu. Biar tahu rasa kamu. Awas, Vin. Kita keluar, Pak. Kita keluar ya. Udah, kamu. Mama. Kita keluar. Udah, kamu sama saya. Kita keluar. Ayo, Pak. Sini kamu. Sini, mama duduk. Tenang dong. Ngapain kamu bela? Enggak, Riri nggak belain papa. Udah, sini. Mama duduk dulu. Jangan marah-marah kayak gitu, udah. Sir. Iya. Maaf Sir, ganggu. Ini saya baru baca di berita katanya Suhu jadi CEO barunya Wirjo Group, Sir. Bener itu, Sir. Beritanya trending topik, Sir. Iya, ternyata memang berita itu benar. Selama ini si Saka itu ternyata anaknya Anjani dan Wijaya. Saya nggak nyangka kalau selama ini Anjani itu menutupi rahasia ini dari saya. Jadi Mas Saka adalah anak yang dulu dititipkan sama Ridwan. Berarti Suhu orang kaya. Untuk sementara waktu, biarin Mama untuk tinggal di sini aja, Pak ya. Aku takut kalau Papa juga tinggal di sini satu rumah sama Mama, ini hubungan Papa sama Mama akan memburuk, Pak. Iya, Papa minta maaf ya. Sumpah, Vin. Papa tuh bener-bener gak tahu soal ini. Bahkan Papa sekarang masih gak percaya dengan apa yang terjadi. Papa masih shock, Vin. Dengan pernyataan Bu Wirjo tadi. Iya, Galvin tahu kalau Papa shock. Sama. Aku juga, Pak. Dan yang lain juga. Sepertinya belum menerima kenyataan. Tapi Galvin yakin sih kalau Bu Wirjo itu nggak mungkin bohong. Nggak mungkin lah dia mempermainkan perusahaan. Iya kan, Pak? Iya sih. Ya sudah. Kalau begitu Papa pulang dulu ya. Iya. Papa pulang aja. Papa istirahat ya. Jangan sampai masalah ini bikin Papa drop dan sakit. Ya. Makasih. Ya, Pak. Salam buat Mama. Buat Riri juga. Iya, Pak. Ya. Hati-hati ya. Vin? Vin? Hai, Rin. Lu yakin, Cok? Gak mau kerja sama bareng sama gue? Gue lagi butuh partner loh. I need you, Coki. Sayang.
Apa-apaan Ibu? Sejak kapan Ibu tahu kalau Saka itu anaknya Ibu? Dan kenapa Ibu seenaknya mengangkat Saka menjadi seorang CEO? Emang itu sudah melalui persetujuan para pemegang saham, Bu? Kamu tenang saja, Dante. Saya sudah meminta izin sama para pemegang saham. Dan kamu juga jangan lupa ya, saya juga pemegang saham mayoritas. Jadi saya punya kekuasaan dan saya bisa memutuskan apapun yang saya inginkan. Tetap saja, Bu. Ibu nggak bisa bertindak seenaknya tanpa sepengetahuan saya. Saya berhak tahu semua Ibu. Karena Wiryo Group adalah perusahaan milik papa saya. Saya tahu kamu kaget. Tapi mau atau tidak, kamu harus bisa menerima semua ini. Dan satu hal lagi ya, Saka itu adalah benar-benar anak kandung saya. Jadi cepat atau lambat, kamu harus bisa menerima dia sebagai saudara kamu. Lompat sekarang, lompat. Udah buruan lompat ke kamar cepet. Sayang. Hai sayang. Lama banget sih. Sorry. Aku tadi habis beres-beres kamar, karena aku baru pulang juga. Jadi, ya. Kamu kok bawa bantal? Iya, jadi AC di kamar aku tuh rusak. Kamu bisa nggak tidur di kamar aku tidur di kamar kamu? Boleh? Hah? Duh, gimana ya? Sisil mau tidur di kamar gue, tapi ada Dion di kamar. Vin, aku mau minta maaf ya karena selama ini emang aku agak jaga jarak sama kamu. Tapi aku ngelakuin itu semua demi kebaikan kita. It's okay, nggak apa-apa. Aku ngerti kok. Tapi kenapa kamu tiba-tiba... Enggak, aku cuman pengen nanya kabar kamu aja sih. Ya, aku berpikir kayaknya kamu pasti butuh seseorang yang nanyain kamu gimana keadaan kamu, mau baik-baik aja atau enggak. Karena aku tahu walaupun kamu sesakit apapun atau sebingung apapun, kamu pasti pengen terlihat tegar dan terlihat kuat di depan orang tua kamu. Ya, sebenarnya aku butuh itu sih. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku harus menerima kenyataan kalau ternyata saudara aku itu Saka. Orang yang selama ini berselisih sama aku dan aku nggak nyangka aja sih. Iya sih. Ya aku ngerti ini pasti bikin kamu shock. Ya udah kalau gitu aku harus masuk dulu ya. Baik. Baik. Kenapa kamu nggak mau? Oh enggak, mau sayang, mau. Aku, ya nggak apa-apa, kamu tidur di kamar, nanti aku tidur di kamar kamu. Oke, bagus. Tunggu deh. Ini, muka kamu kenapa ya? Apa sih? Ini nih muka kamu. Kenapa? Nggak tahu deh, nih coba deh kamu cek dulu ke Masa Mama. sih? Apa sih sayang? Apa sih? Udah nggak ada apa-apa kok. Oh ya? Waduh, aku... Kamu bohong ya? Kamu ngantuk nih aku rasa. Ya aku ngantuk karena kan capek habis pulang kerja. Ya udah kamu istirahat ya sayang ya. Ya. Ya udah. Udah capek banget mau tidur. Jangan lupa kunci pintu ya. Good night, sayang. Good night. Bye. Bye-bye. Kenapa nih? Serius banget sih? Ini lagi ngomongin soal suhu yang dari si Onon. Viral beritanya. Aku jadi ingat, waktu itu Mas Saka kan datang ke rumah terus kayak pengen ngobrol gitu. Apa jangan-jangan soal berita ini ya? Terus. Apa itu komentarnya masyarakat membaca berita itu? Komennya sih banyakkan positifnya nih buat Suhu. Katanya Suhu emang udah pantas dan layak jadi CEO. Soalnya udah terlihat dari sejak ada di Kusuma Group, Sir.
Terus Sir, ini juga ada komen soal Kusuma Group Sir. Katanya Kusuma Group pasti nyesel udah mecat Suhu. Loh, kok komentarnya seperti itu? Salah mereka. Kalau berkomentar Kusuma Group itu ada rasa menyesal memecat Saka. Mereka kan nggak tahu apa-apa masalah yang sebenarnya terjadi. Lagian ini kan masalah intern yang nggak seharusnya mereka juga tahu. Habis sudahlah, itu masalah udah berlalu. Lu mesti inget, Cok. Kerjasama ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dita bilang sama gue, kalau Saka itu sekarang mendapatkan posisi menjadi CEO Wiro Group. Dan kita tinggal tunggu waktunya aja, Coki. Dita akan membantu kita melalui support dari Saka. Tanpa Saka mengetahui. Udah deh, lo buruan balik sekarang. Kita besok ngobrol lagi. Lo balik deh. Coki, inget, Cok. Kesempatan nggak akan datang 2 kali, Cok. Jadi acara tadi itu memperkenalkan kamu sebagai CEO Wiryo Group yang baru? Iya. Terus kenapa aku nggak diajak? Ya nggak bisa lah, Dit. Aku harus dampingin kamu. Yang datang ke sana itu cuma pebisnis. Kamu kan bukan. Tapi di situ ada Ariana kan? Capek aku sama kamu. Udah aku ke kamar deh. Tunggu, nggak. Bener kan? Jadi ada Ariana di situ, iya? Iya. Kamu nih sampai kapan sih kayak gini terus sama aku? Selalu aja mentingin Ariana dibandingkan aku. Harusnya kamu ajak aku, Saka, dampingin kamu tadi di sana. Aku tuh istri kamu. Kapalan kamu ngomongnya? Capek aku. Apaan sih, Saka? Selalu kayak gitu deh. Pergi gitu aja terus. Loh, Dante, kamu kok belum siap-siap ke kantor? Saya nggak perlu kasih tahu Dinda apa yang terjadi semalam. Bisa-bisa Dinda menaruh hati sama Saka kalau dia tahu kebenarannya. Dan pasti Dinda juga akan semakin mendukung ibu untuk mendukung Saka. Dinda, kamu udah pulang dari semalam? Udah. Oh ya, Din, malam ini rencananya Tante mau ngadain makan malam untuk memperkenalkan keluarga baru Tante sama kamu. Keluarga baru? Siapa Tante? Keluarga baru itu adalah Saka. Minumnya, Pak? Ya, makasih, Yas, makasih. Iya, Pak. Yes. Iya, Pak. Kamu duduk dulu. Duduk. Iya, Pak. Yes, saya mau tanya sama kamu. Atau jangan-jangan kamu ini selama ini sudah tahu ya kalau Saka itu anaknya Anjani? Saya tidak tahu, Pak. Tapi Mas Saka memang pernah bilang kalau dia itu anaknya Ridwan. Saya sempat curiga, tapi saya pikir mungkin Ridwan memiliki anak kandung sendiri, Pak. Jadi selama ini, Papi dan Bi Iyas itu tahu kalau Mas Saka itu bukan anak kandung dari orang tuanya.
Suamiku udah mau berangkat kerja. Iya. Kok kamu kaget gitu kenapa? Enggak apa-apa. Ya udah kamu hati-hati di jalan ya. Iya. Ini kasihan lo, pengen disayang sama papanya. Ya sayangnya nak ya, doain papanya biar selamat di perjalanan ya. Makasih ya. Tante mau mengadakan makan malam itu untuk mempererat hubungan keluarga kita sama anak tante yang baru yaitu Saka. Saka anak kandung tante. Kok bisa, Tan? Saka memang anak kandung tante, tapi kami sempat terpisah selama bertahun-tahun. Ya, tapi akhirnya tante bisa menemukan dia. Walaupun tante nggak menyangka kalau selama ini anak yang tante cari sudah ada di depan mata tante. Jadi Saka itu anak kandung tante sebelum tante menikah dengan papanya Dante. Iya, benar. Sebelum tante menikah dengan papanya Dante, tante sudah punya anak. Ya ampun tante, aku ikut senang. Akhirnya anak kandung yang tante cari selama ini ketemu juga sama tante dan anak itu ternyata Saka. Tapi kenapa dari sekian banyak orang yang baik, yang lebih berkompeten, kenapa harus Saka? Loh, bukannya itu malah bagus. Kamu kan udah kenal sama Saka. Jadi kamu gak akan ngerasa asing sama saudara kamu sendiri. Aku aja pengen banget punya saudara. Tapi sayang aku cuma anak tunggal. Jadi aku gak bisa ngerasain punya saudara. Kalau saya sih, lebih baik gak punya saudara, Din. Daripada saya harus menganggap Saka itu saudara tiri saya. Ya mungkin di awal ini masih hal yang susah buat kamu terima. Tapi yakin deh, mungkin dengan hubungan kamu dan Saka yang baru ini bisa ngebuat kinerja perusahaan lebih baik. Ya kan Tante? Iya, betul. Itu nggak akan bisa, Din. Dan nggak akan pernah bisa. Ya udah, Tante ke kantor dulu ya. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu Tante. Saya pamit ke belakang, Pak. Iya. Pi, tolong jelasin sama Arin, Pi. Arin, Papi bersumpah kalau Papi juga baru tahu kalau ternyata Saka itu anaknya Anjani. Gak tahu deh, Pi. Bingung Arin. Bingung harus percaya yang mana, Pi. Entah seberapa banyak lagi kebohongan atau rahasia yang Papi simpan dari Arin. Arin gak tahu. Nggak ada, Rin. Sungguh nggak ada yang Papi rahasiain dan sembunyikan dari Arin. Kalaupun ada yang memang Papi sembunyikan, tidak Papi sampaikan ke Arin. Karena memang itu hal yang nggak penting untuk Arin. Kalaupun Papi sampaikan nanti malah hanya akan menambah beban pikiran Arin. Jadi memang Papi nggak perlu harus sampaikan. Pi, sekarang itu kita cuma tinggal berdua, Pi. Arin cuma punya Papi. Papi juga cuma punya Arin sekarang. Jadi seharusnya udah nggak ada rahasia lagi di antara kita, Pi. Jangan sembunyiin apapun dari Arin. Iya, Rin. Ke depan nanti apapun
Papi coba untuk sampaikan ke Arin. Rin, Papi minta maaf juga ke kamu. Kalau Papi sudah melakukan kesalahan besar hingga membuat kekecewaan di dalam hidup kamu. Ya, nggak apa-apa, Pi. Udah berlalu juga. Ya, sudah berlalu. Sekarang Arin mau berangkat kantor ya? Ya. Ayo udah, kita berangkat kantornya bareng, ya? Papi mau siap-siap dulu nggak? Ya udah, Papi siap-siap dulu ke kamar ya. Arin, sekali lagi Papi minta maaf. Iya, Pi. Sayang. Kamu harus lihat ini, sayang. Ternyata Mbak Saka itu anaknya Bu Wiryo. Kok bisa ya? Oh, Kok oh doang sih? Kamu gak kaget ngeliat berita ini? ya enggak lah, kan aku udah tahu sayang. Gak, bentar. Kamu udah tahu, terus kamu gak ngasih tahu aku. Kamu kapan taunya sih? Aku tahu beritanya dari semalam sayang. Tapi kamu kan udah tidur, jadi aku sebelum tidur tuh aku ngecek handphone, ya makanya aku tahu berita ini. Oh gitu. Kok bisa ya? Jangan-jangan acara kemarin itu acara pengangkatannya Pak Saka lagi. Wah, ini mesti nanya sih ke Bu Harin. Aku mesti tanya sedetail mungkin, aku mesti tahu tentang ini. Ayo, kamu udah siap belum? Yuk berangkat yuk. Bentar sayang, kita kan belum sarapan. Ya sarapan itu nggak penting, ini lebih penting sayang. Ayo cepetan. Iya, bentar. Cepat. Tom. Gua ada berita hot nih. Ini tentang Saka, tau nggak? Apa sih? Berita hot. Emang ada yang lebih penting, lebih gawat dari masalah gue, Bon? Masalah hati gue sama Yuna. Ini orang galau kayak ABG labil loh. Ini lebih penting. Ini soal Saka, sahabat kita loh. Kenapa Saka? Tadi itu gue baca berita di sosmed. Dan ternyata Saka udah diangkat jadi CEO Wiryo Group. Dan dia juga anak kandung dari Ibu Wiryo. Ya mereka udah terpisah lama selama ini. Lo bisa nggak? Nggak usah bikin berita yang nggak-nggak. Ini orang nggak percayaan banget. Nih, lo baca sendiri. Tuh. Ini serius, Bon? Ya iyalah, Cumi. Wah, ini nggak bisa dibiarin nih, Bon. Kita harus panggil dia dan kita harus interogasi dia di sini. Kalau masalah itu lo tenang, nanti biar gue yang hubungin Saka untuk dia datang ke sini dan dia harus cerita sama kita. Oke, Bon. Kaget nggak? Aku nggak percaya kehidupan Mas Saka bisa berbalik dan berubah secepat ini. Arin. Papi perhatikan Arin sejak tadi di perjalanan di dalam mobil. Arin banyak melamun. Jangan bilang ke Papi tiba-tiba sekarang Arin jadi kepikiran tentang Saka. Kok Papi bisa nanya kayak gitu?
Papi nggak ingin aja tiba-tiba Harin berubah pikiran karena sekarang Harin sudah melihat Saka itu sekarang mendapatkan posisi baik di kantornya Wiryo Group. Papi kira nggak usah seperti itulah. Harin bisa kok membuka hati Harin kalau Harin sudah siap nanti dengan laki-laki lain, ya kan? Yang benar-benar baik terhadap Harin, itu yang papi mau. Kayak contohnya teman kamu siapa tuh, Justin, nah itu laki-laki baik papi lihat. Tapi Arin ini baru banget cerai sama Mas Saka. Ya nggak baik lah masa Arin tiba-tiba langsung cari penggantinya Mas Saka. Ya oke Arin memang dekat sama Justin, tapi udah hubungan Arin cuma sebatas teman dan sebatas partner kerja. Udah itu aja. Arin gak mau fokus ke yang lain dulu. Arin pengen fokus sama diri Arin sendiri. Arin pengen fokus sama perusahaan Arin. Udah. Ya sudah, bagus. Kalau memang itu menjadi keputusan Arin untuk saat ini, papi dukung Arin. Papi ingin Arin selalu bahagia, nak. Jangan lupa untuk berpikir untuk kebahagiaan Arin. Ya, sayang ya. Makasih, Pi. Arin masuk ya? Ayo, masuk. Ya. Ya, dadah. Pedro? Langsung ke kantor? Oh, enggak. Kamu antarkan saya sekarang ke kantor Wiryo Group. Iya, ayo. Ma, kok tehnya nggak diminum? Kenapa? Nggak apa-apa. Ma, belakangan ini banyak banget masalah di keluarga kita. Riri tahu Mama pasti capek. Rasanya pasti berat banget, Ma. Riri paham kok. Iya, Rin. Ini memang berat buat Mama. Dan Mama nggak tahu lagi gimana caranya buat ngadapin hal ini. Dan Mama udah nggak tahu Mama harus berbuat seperti apa lagi. Yang penting Mama itu sekarang tenang, Ma. Yang sabar. Ya, Mama kan masih punya Riri. Dulu waktu Riri masih ada masalah sama Mas Kelvin, Mama yang selalu support. Jadi biarin sekarang Riri yang melakukan itu buat Mama ya. Ya, Rin. Makasih ya. Emang cuma kamu yang selalu ngertiin Mama dan kamu juga yang selalu sabar ngadepin Mama. Maafin Mama ya, Rin. Padahal kamu itu udah mau lahiran, tapi kamu harus menghadapi masalah Mama seperti ini. Udah gak apa-apa, Ma. Gak apa-apa. Udah. Pokoknya kamu tenang ya. Apapun yang terjadi, Mama pasti berusaha buat cucu Mama. Buat cucu Mama selalu bahagia. Makasih banyak ya, Ma. Mari Bu, saya bantu tasnya. Iya. Kasih ya. Iya. Yon, kamu gak usah pikirin kayak gitu ah. Ibu tahu awalnya itu sulit buat kamu. Tapi Ibu yakin nanti kelamaan kamu juga terbiasa dan bisa lupain Jakarta. Lagi pula enakan juga di kampung. Selamat tinggal Jakarta. Semoga ini gak akan jadi kenangan terakhir aku di sini. Dan semoga aku bisa kembali lagi ke sini. Yuk. Ayo masuk. Masuk. Maaf Bu, ada tamu. Boleh saya persilakan masuk? Loh, Pak,
Saya kan belum izinin Bapak masuk. Boleh tunggu sebentar? Nggak apa-apa, tinggalkan aja kan. Baik Bu, permisi. Saya sudah tahu apa tujuan kamu datang ke sini. Jadi kalau sekarang kamu sudah tahu, sejak kapan sebenarnya kamu sudah mengetahui kalau Saka itu adalah anak kandung kamu? Dan sejak kapan kamu menutup-nutupinya dari saya? Ceritanya panjang, Kusuma. Dan hal itu sudah nggak penting. Yang terpenting saat ini, berhenti kamu mengganggu kehidupan Saka. Jangan kamu pikir saya bodoh. Saya tidak tahu apa-apa. Saya tahu semuanya. Dan saya juga tahu kamulah pelakunya yang sudah menyebabkan anak saya dipecat dari perusahaan itu. Dan kamu juga sudah memutuskan semua koneksi perusahaan agar tidak mau menerima Saka bekerja di perusahaan Maaf. Saya peringatkan ya sekali lagi sama kamu. Mulai sekarang, kalau kamu berani mengganggu anak saya, itu artinya kamu berhadapan dengan saya. Dan kamu sudah tahu bagaimana saya kan? Saya tidak akan segan-segan melakukan apapun yang bisa membuat menyesal kamu seumur hidup kamu. Jadi tolong jangan pernah ganggu Saka. Ngerti kamu? Bu, itu bener gak sih Bu? Berita tentang Pak Saka ternyata anaknya Bu Wiryo. Kok tiba-tiba bisa kayak gitu sih Bu? Sisil penasaran deh. Ibu tolong dong ceritain ke Sisil semuanya, please. Kok Ibu malah ketawa? Ya gimana saya gak ketawa, kamu datang-datang masuk, kasih saya banyak pertanyaan. Udah kayak wartawan. Ya soalnya Bu, Sisil tuh kaget banget sama berita ini. Berita ini tuh lebih heboh daripada orang selamat dari pesawat yang telah lama hilang, Bu. Jadi cepetan kasih tahu dong, Bu. Ya apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca itu benar semua sih. Seriusan, Bu? Mas Saka udah diangkat sebagai CEO di Wiryo Group. Oh my God. Unbelievable banget, Bu. Ya gitu kenyataannya. Semuanya pasti bisa. Rin, gimana? Udah tergoyahkan belum? Saka sekarang jadi CEO. Oh, bukan cuma jadi CEO, tapi jadi penerus perusahaan Wiryo Group. Gimana? Jadi jelas sekali sekarang. Pantesan pada saat itu saya sudah curiga. Sejak Saka ada diterima di suatu kantor yang terakhir kemarin. Kantor itu bisa tidak mengindahkan permintaan saya. Saya yakin ada seseorang yang memiliki pengaruh besar di belakang Saka. Anjani, terus terang, saya tidak pernah ingin ada permasalahan di antara kita. Tapi kamu juga harus tahu, Anjani. Anak saya, Ariana, menderita hidupnya. Dan sekarang berstatus janda. Dikarenakan Saka. Jadi maaf, Anjani, kalau saya masih belum bisa berbaik dengan
Oke lah, karena semuanya sudah terjawab, saya kembali ke kantor saya. Ada apa Pak Kusuma? Oh ya, kemarin saya belum sempat mengucapkan langsung ke kamu selamat ya. Saya ucapkan selamat atas pengangkatan kamu sebagai CEO di Wiryo Group. Terima kasih Pak. Terima kasih. Maksud lo ngomong kayak gini tuh apa nih? Bu Arin itu bukan tipikal cewek kayak gitu. Nggak kayak lo, Bu Arin nggak akan goyah sama harta. Lagi pula ya, kalau emang Pak Saka mau deketin Bu Arin lagi, gue yakin kok Bu Arin nggak bakal mau. Pasti Bu Arin lebih mau sama Pak Justin lah daripada sama Pak Saka. Ya kan Bu? Lo mau taruhan gak sama gue? Gue yakin banget Arin pasti balikan lagi sama Saka. Karena Saka pasti punya tekad yang kuat buat deketin Ariana lagi. Pasti. Ya walaupun Pak Saka ngedeketin Bu Arin lagi, nggak akan mungkin semudah itu Bu Arin mau nerima Pak Saka lagi. Ngerti? Sayangnya gue gak percaya sih, Sil. Gue jamin dia pasti akan balikan lagi sama Saka. Tapi gue percaya sama Bu Arin, dia nggak akan mungkin mau balikan sama Pak Saka. Kecuali lu kali. Stop. Kalian berdua nih kenapa sih? Kalian tahu apa tentang hidup gue? Kalian tahu apa tentang hati gue? Sil, mulai sekarang saya minta sama kamu stop jodoh-jodohin saya sama Justin. Dan lo, Sel, lo tahu apa tentang gue sama Mas Saka? Lo gak tahu apa-apa. Gue mau berteman sama siapapun itu terserah gue. Gue mau berteman sama Justin, sama Mas Saka. Bukan urusan kalian. Kalian urusin aja urusan kalian sendiri. Kamu urusin Coki deh. Lo urusin Dante aja, Sel. Daripada ngurusin gue. Bu, Sisil minta maaf, Bu. Gara-gara lo sih. Lihat aja nanti, Sil. Lihat nanti. Pak Kusuma ngapain Bu? Nggak ada yang penting. Dia cuma tanya soal kamu aja. Ibu nggak tahu kamu pernah dengar atau tidak. Kalau Kusuma itu adalah sahabatnya Ibu. So, he knows everything about my relationship with your father Wijaya. Dia memang sudah tahu kalau kamu adalah anak kandung Ibu. Dan kelihatannya dia tidak suka. Tapi oke lah. Sekarang kamu juga sudah menerima karma atas kesalahan yang pernah kamu perbuat. Yang penting mulai saat ini, Ibu tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Kusuma, menyakiti kamu. Atau menghambat karir kamu seperti sebelumnya. Kamu dipecat dari perusahaannya Justin gara-gara dia. Oh ya, jadi semua sabotase itu Pak Kusuma yang bikin. Saka nggak nyangka Pak Kusuma segitunya juga sama Saka.
Kalau gitu Bu, Saka akan teruskan dendam Saka yang udah lama terkubur sama Pak Kusuma. Dia adalah orang yang sudah membuat orang tua Saka yang merawat Saka menderita, Bu. Dia orang. Apapun yang akan kamu lakukan, Ibu akan selalu support kamu. Dante. Hei, Win. Sibuk ya? Anda kok di sini? Siang ini kita nggak ada meeting kan? Iya, nggak ada sih. Cuma gue kesini mau ngajakin lo makan siang aja. Kalau untuk siang ini saya nggak bisa, Vin. Soalnya saya mau ada meeting. Oh gitu? Iya. Ya udah kalau gitu next time ya. Oke. Oh ya, Dante, soal Saka lo juga udah denger kan? Pasti juga lo shock, ya kan? Ya, begitulah, Vin. Gue sih kaget banget ya. Dan gue juga gak nyangka ternyata Saka itu adalah anak Bu Wiryo dan bokap gue. Kayaknya hidup itu lagi mempermainkan kita berdua, tau gak sih? Lo ngerasa gak sih? Gue ngerasa banget. Entahlah, Vin. Saya juga gak menyangka soal itu. Tapi yang jelas, saya gak akan pernah menerima Saka di keluarga Wiryo. Kayaknya hidup itu lagi mempermainkan kita berdua, tau gak sih? Lo ngerasa gak sih? Gue ngerasa banget. Entahlah, Vin. Saya juga gak menyangka soal itu. Tapi yang jelas, saya gak akan pernah menerima Saka di keluarga Wiryo. Karena saya yakin, Vin, Saka bakal ngelakuin sesuatu untuk mengambil seluruh harta kekayaan keluarga saya. Dan saya gak bisa ngebiarin itu. Iya, gue setuju sama lo. Lo jangan biarin Saka ngelunjak dan melambung terlalu tinggi itu, Dante. Iya, itu pasti, Vin. Anda gak usah khawatir. Yaudah, gue juga ada meeting di luar kebetulan. Kita keluar sama-sama ya. Yaudah. Aduh Dion, gimana nih soal rumah Saka yang aku gadein? Kamu udah ada uang belum buat bantuin aku tebus rumah Saka yang aku gadein? Dit, kamu kan tahu kalau sekarang aku udah nggak ada duit lagi kan? Udah, kamu tenang aja ya. Aku pasti dapetin uang itu lagi. Tapi kasih aku waktu ya. Jadi kamu harus yang sabar, oke? Ya tapi jangan lama-lama ya. Soalnya aku takut kalau sampai orang pegadaian itu datang ke sini lagi nagih semuanya ke aku kan belum bisa tebus. Kalau Saka tahu nanti gimana? Kamu tenang aja ya. Aku pasti segera dapetin uang itu kok, oke? Ya udah, aku tunggu ya. Iya sayang. Saya ingin membahas dengan Pak Dante soal bisnis yang akan kita kembangkan terkait teknologi IT di bidang properti. Ya, itu prospek bisnis yang bagus ke depannya, Pak. Apalagi dikembangkan juga dengan teknologi IT-nya kan. Sesuai dengan perkembangan zaman. Benar sekali itu, Pak. Ya. Pak Saka? Bagus. Apa kabar Bagus? Baik. Pak Saka gimana? Ya baik-baik, saya baik. Selamat ya Pak Saka atas pengangkatan menjadi CEO. Saya senang sekali mendengarnya. Terima kasih Pak, terima kasih. Pak Saka kesini mau meeting atau hanya sekedar makan siang? Saya mau ngopi-ngopi aja sih. Bagaimana kalau gabung dengan kami Pak? Boleh, boleh. Nggak apa-apa kan Pak Dante? Nggak apa-apa dong. Silakan Pak. Halo, Mas? Sayang, coba kamu ajak Mama makan di luar ya. Nanti aku juga coba ajak Papa makan siang di luar, biar mereka ketemu. Biar hubungan mereka bisa lebih baik, sayang. Nanti kalau aku udah reservasi, aku kabarin ya tempatnya di mana. Iya.
Nanti aku ajak mama ke sana ya. Iya. Udah sayang. Siapa nih? Gavin? Iya mah, Mas Gavin ngajakin kita makan di luar bareng-bareng. Kita siap-siap yuk. Semangat dong. Ayo kita siap-siap. Let's go. Kamu mau beres barang-barang dulu ataupun langsung istirahat nggak apa-apa. Ibu bikin makan siang buat kita ya. Ibu tinggal dulu. Oke, Chan. Yang ini udah oke. Kamu tinggal minta persetujuan ke bagian legal. Ya? Baik, Pak. Terus kamu tolong buatkan skedul saya untuk ketemu dengan perusahaan Art Property. Saya mau membicarakan soal kerjasama sama mereka. Maaf Pak Wijaya, apa Bapak belum tahu ya kalau perusahaan kita ini sudah mengakhiri kontrak kerjasamanya dengan perusahaan mereka? Kok bisa? Iya maaf Pak, karena waktu itu Bapak sedang tidak masuk kantor dan Ibu Anjani yang memisahkannya Pak. Benar begitu? Ya benar Pak. Ya udah, kamu balik ke ruangan. Baik Pak, saya permisi dulu ya. Anjani, bisa-bisanya ya dia memanfaatkan kepemilikan saham untuk berbuat semena-mena di perusahaan saya. Sayang, kamu kenapa sih? Kayak nggak nafsu makan gitu? Makan dong. Aku nggak nafsu makan sayang. Aku tuh kepikiran sama Bu Arin. Kayaknya Bu Arin marah deh sama aku. Emang Arin marah kenapa? Itu semua gara-gara Selin. Dia yang mancing emosi aku. Makanya Bu Arin sampai marah banget lagi. Malah sampai sekarang Bu Arin belum balik kantor. Aku jadi feeling guilty banget tahu. Ya udahlah, kamu tinggal minta maaf sama Arin kan? Beres kan? Ya nggak segampang itu dong sayang. Kalau Bu Arin maafin aku, kalau nggak gimana? Gak mungkin lah Arin kayak gitu. Saka aja yang kelakuannya seperti itu aja Arin masih maafin. Apalagi kamu yang selalu belain dia. Gak mungkin lah. Iya sih. Iya tapi Bu Arin tuh jarang banget marah sama aku sayang. Bahkan malah gak pernah. Kalau sampai Bu Arin marah kayak tadi, itu berarti tandanya aku udah keterlaluan banget. Dah, kamu gak usah kamu pikirin ya. Penting kamu sekarang makan dulu, makan yang banyak, biar kamu ada energi. Terus kamu ketemu sama Arin minta maaf. Oke? Oke. Ya, makan yuk. Siapin. Arin. Tapi kalau gue nggak angkat nanti Arin khawatir lagi. Halo Rin. Aduh ya ampun, lu kemana aja sih Yun? Gue teleponin dari tadi gak diangkat-angkat. Lu kok gak ngabarin gue sih? Lu pulang kampung? Ya ampun Rin. Gue cuma pulang kampung loh. Bukan kabur ke luar negeri. Lagian kayak gak ketemu gue lagi deh. Lo gak apa-apa kan ya? Gue kesel banget, gue abis marah sama Selin sama Sisil. Sisil terus-terusan berusaha buat jodohin gue sama Justin. Selin juga. Dia tiba-tiba bilang kalau gue bakal balikan lagi sama Mas Saka katanya. Cuman gara-gara Mas Saka sekarang udah jadi CEO. Tunggu. Mas Saka jadi CEO? Kok bisa, Rin? Kemarin Mas Saka udah diangkat sama Bu Wiryo jadi CEO. Ternyata selama ini tuh Mas Saka adalah anak kandungnya Bu Wiryo. Cuman mereka terpisah selama ini. Wait, Mas Saka ternyata anaknya Bu Wiryo? Wow, kayaknya gue ketinggalan berita banget nih ya.
Tapi Rin, udahlah lo gak usah peduliin omongan orang ya. Biarin aja mereka mau ngomong apapun, lo gak usah pikirin, lo gak usah peduliin. Ya udah, lo jaga diri ya di sana. Kabarin gue kalau ada apa-apa, oke? Bye, Besti. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Pak Saka dan Pak Dante. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Mohon maaf, saya permisi dulu, Pak. Karena masih ada rapat lanjutan di kantor. Baik. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak ya. Terima kasih Pak Gus. Terima kasih, Pak. Hati-hati Pak. Saka, Anda jangan berharap kalau saya akan menganggap Anda sebagai saudara saya. Dan Anda juga jangan berpikir kalau saya akan membiarkan Anda mengambil alih semua kekayaan keluarga saya. Karena asal Anda tahu, harta kekayaan ibu saya itu hanya setengahnya saja. Dan sisanya itu milik ayah saya. Jadi saya nggak akan membiarkan Anda berbuat licik. Kamu nggak usah takut dong, santai aja. Kan kamu pernah bilang sama saya, Saka, kamu itu nggak lebih dibandingin saya. Ya udah, nggak usah takut. Don't be worry about it. Oke, Dante? Saya bukan pencuri kok. Saya nggak pesen kopi. Itu sebagai permintaan maaf Sisil. Karena tadi Sisil udah bikin ibu marah. Jujur sebenarnya Sisil nggak ada niatan buat bikin ibu marah tadi. Sisil cuma kepancing emosi aja gara-gara si Selin. Sisil takut banget Bu ibu marah sama Sisil. Nanti Sisil nggak bisa curhat lagi sama ibu. Terus ibu jadi nyuekin Sisil. Terus ibu juga nggak mau curhat sama Sisil lagi. Sisil minta maaf ya Bu. Please maafin Sisil ya. Ya tapi kamu janji dulu sama saya. Stop. Jodoh-jodohin saya sama Justin. Saya nggak mau pertemanan saya sama Justin tuh jadi awkward gara-gara hal ini. Iya. Sisil janji sama ibu, Sisil nggak bakal ngelakuin itu lagi. Asalkan ibu maafin Sisil, oke? Ya udah, saya maafin. Makasih ya Bu. Jangan lagi. Cappuccino nggak nih? Iya. Kasih. Vin, kamu masuk duluan ya. Papa mau kemana? Papa ada urusan sebentar. Udah kamu masuk aja dulu, ya. Jangan lama ya, Pak? Iya, ya. Anjani, berani-beraninya ya kamu memutuskan kerjasama perusahaan saya dengan Art Property. Kamu jangan mentang-mentang kamu itu punya saham di perusahaan saya, jadi kamu seenaknya begitu. Memangnya kenapa Wijaya? Saya salah ya? Jangan lupa ya, saya adalah pemegang saham. Jadi saya berhak melakukan apapun yang saya inginkan. Kamu berhenti ya? Mencoba menghancurkan perusahaan saya. Hah? Perusahaan kamu? Jangan ngaku-ngaku, itu kan perusahaan istri kamu. Tunggu. Saya belum selesai bicara. Apa lagi sih? Papa! Yun, kok makanannya diaduk-aduk kayak gitu sih?
Kalau mau makan, makan. Nanti keburu nggak enak loh. Maaf, Bu. Yuna lagi nggak nafsu makan. Yuna, kamu itu kalau lagi ngambek, nggak usah tuh pakai puasa nggak mau makan segala. Ibu tuh nggak suka ngeliatnya. Kalau Ibu nggak suka, kenapa Ibu bawa Yuna pulang? Kan Yuna udah nolak. Yun. Anak dibilangin makin susah. Bener-bener keterlaluan kamu ya. Masa nggak? Ngapain pegang-pegang tangannya Anjani? Ken, nih kamu urus nih suami kamu. Dia udah maksa-maksa saya loh. Dia ngajakin saya balikan, padahal saya nggak mau. Ngomong apa sih kamu? Udahlah Wijaya, kamu ngaku aja. Kan barusan kamu sendiri yang bilang, kamu ngajakin saya balikan. Saya aja nggak mau. Mama harus percaya sama papa. Dia bohong, Ma. Bohong, dia bohong, Ma. Kamu yang bohong. Udah ya, kelit aja. Udah jelas buktinya aku lihat. Saya udah gak percaya sama kamu. Ayo deh. Oi. Kita kedatangan CEO baru. Ini nih sebuah kehormatan buat Cafe Jamais kedatangan sama CEO terbaru kita. Lebay. Tapi asli Sat, gue sama Bona tuh seneng banget. Akhirnya lo bisa bangkit lagi dan sekarang lo jauh lebih hebat Sat. Bangga. Ya, thank you. Gue juga gak nyangka sih. Gue sekarang jadi CEO. Bentar. Berarti lo saudaraan sama si Dante ya? Bukan cuma Dante, gue saudaraan juga sama Galvin, bayangin. Hah? Galvin? Maksudnya gimana? Bapak kandung gue itu Wijaya, bapaknya Galvin. Bukan cuma Dante, gue saudaraan juga sama Galvin, bayangin. Hah? Galvin? Maksudnya gimana? Bapak kandung gue itu Wijaya, bapaknya Galvin. Lo yakin bokap kandung lo Wijaya? Gue juga sampai sekarang nggak nyangka kayak kejadian ini kayak cepet banget gitu ke kehidupan gue. Tak, terus. Lo sadar gak sih? Nih, kehidupan dia nih drastis banget berubahnya. Banget, Bon. Banget. Gue aja sekarang bangun tidur, terus gue tahu gue CEO tuh gue masih kayak percaya nggak percaya gitu. Dan ternyata orang tua kandung gue orang-orang elit semua. Gue kan cuma tahu orang tua gue tuh supir. Sekarang orang tua gue tuh punya perusahaan besar. Dan bayang Bon ya, lo bayangin lo jadi dia Bon. Aduh, lupa lagi. Gue harus ketemu orang nih baru dikabarin sama sekretaris gue. Sombong banget. Iyalah yang sekarang lagi sibuk ya kan. Baru datang udah cabut lagi, aduh. Ya gue harus gimana? Emang itu kenyataannya kan, Tom? Iya. Gue harus ngomong apa lagi? Iya sih. Siap. Sak, kalau ada lawan security kasih dia ya.
Kalau supir boleh. Dia mau supir. Cong, gue cabut ya. Oke, buat. Pak, kok belum masuk? Mama mana? Mama tadi datang ke sini. Dia marah-marah terus dia pergi. Marah-marah? Kok Mama bisa marah? Begini, Fit. Ini semua gara-gara Aja nih. Papa itu nyamperin dia. Karena Papa kesal sama dia. Dia itu sudah mutusin kerja sama Papa dengan Art Property. Pas Mama kamu datang, dia fitnah Papa. Dia bilang katanya Papa mau balikan lagi sama dia. Bisa ya kayak gitu. David, buruan. Papa mau ketemu sama Mama kamu. Ayo. Tunggu, Pak. Pak, menurut Galvin, jangan ketemu sekarang dulu deh, Pak. Loh, kenapa? Ya, soalnya kalau Papa maksa untuk menemui Mama, Mama akan tetap marah dan nggak mau mendengarkan penjelasan Papa. Papa tahu lah gimana Mama. Iya juga sih ya. Ya udah, sekarang kita ke kantor aja. Yuk. Oke, ayo. Halo. Akhirnya datang juga. Ada apa kamu kesini? Ada yang mau saya omongin sih. Pak, biar aku aja yang ngomong sama dia. Kita ke ruangan gue. Nah, Vin. Sini aja. Sebentar kok. Langsung aja ya, Vin ya. Nggak apa-apa ya, Pak Wijaya, Galvin. Jadi, gue cuma mau kasih info dari Bu Wiryo. Info apa? Jadi, semua perusahaan dan juga anak perusahaan yang bekerja sama dengan Wiryo Group dan juga berafiliasi dengan Wiryo Group akan menghentikan kerjasama dengan Wijaya Group. Maksud lo apa nih? Saka, jangan mentang-mentang kamu ini anaknya Arjani ya. Jadi kamu bisa seenaknya di perusahaan saya. Gak bisa begitu. Iya. Lo nggak bisa memutuskan hubungan kerja sama perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan gua. Cuma karena ada saham Wiryo Group di situ. Nggak bisa, Sak. Lo nggak bisa mutusin sesuatu hanya karena ada kepentingan pribadi lo. Gua kan CEO, Vin. Dan gue udah pikirin ini matang-matang. Dan keputusan udah gue ambil. Oh ya, nanti soal pemutusan kontrak kerjasama diurus sama sekretaris gue. Ya? Pak Wijaya, Galvin sehat-sehat ya. Mari. Ya, masuk. Hai, Din. Hai, Justin. Kok kamu ada di sini? Ya, aku pengen aja jemput kamu hari ini. Nggak apa-apa kan?
Kayaknya aku nggak ada minta kamu jemput deh. Iya aku tahu kamu nggak minta, cuman ya aku pengen aja jemput kamu. Toh aku juga tahu kan jam pulang kerja kamu itu jam berapa. Oh. Oke, aku siap-siap dulu sebentar ya. Ya udah. Kok aku nggak nyaman banget ya. Kayaknya aku harus ngomong sih sama Justin. Udah. Ada yang ketinggalan? Nggak ada. Masih jam segini nih, Sam. Kamu mau makan dulu nggak? Loh, bukannya kamu ada acara makan di rumah ya sama Saka? Iya sih. Cuman saya males banget satu meja makan sama Saka. Kamu nggak bisa kayak gitu, Dante. Kamu harus terus pantau Saka, jangan kasih dia celah. Lihat nanti ya. Oke. Yes, Win. Ya, thank you ya infonya. Sam, kamu benar. Saya harus segera pulang ya. Sorry ya kita ngejain makan. It's okay. Udah. Keterlaluan banget. Iya, udah Riri tahu. Yang penting sekarang Mama duduk, ambil nafas, sabar. Kita selesaiin bareng-bareng. nggak bisa lagi diselesaikan ini. Sabar. Ma, Vin, ngapain kamu bawa laki-laki ini masuk ke rumah kamu? Ma, dengar dulu. Galvin sengaja ngajak papa ke sini biar masalah papa sama mama itu cepat selesai. Gak perlu. Ma, apa kata Galvin itu benar, Ma? Mama cuma salah paham. Papa sama Anjani itu... Udah, stop. Saya udah gak mau dengar apapun dari kamu itu. Saya udah gak mau berurusan sama laki-laki macam kamu. Daripada saya harus sakit hati terus seperti ini, lebih baik kita cerai. Saka, kamu udah datang. Yuk langsung duduk. Dinda. Dinda mau ikut makan malam bersama kita. Karena ibu tahu kamu mau datang, jadi ibu masak sendiri semuanya ini. Ibu masak sendiri? Iya, biar kamu bisa ngerasain masakan ibu. Tapi tadi Dinda juga sempat bantuin ibu kok. Bu, ibu jangan repot-repot. Saka makan apapun juga jadi kok, Bu. Ibu jadi masak di dapur panas-panas cuma buat masakin ini buat Saka. Oh tentu tidak dong. Ini kan sekalian untuk perayaan kamu. Kasih, Bu. Yuk makan. Ayo Dinda. Saka ambilin buat Ibu. Dante belum pulang ya, Tante? Biarin aja, nanti juga dia datang. Dit. Kasih. Mau ambil apa? Nih, coba ini enak banget nih. Itu juga enak. Ibu, mau ayamnya Saka ambilin? Enggak, kamu aja. Mama jangan gitu dong. Papa sudah mau berubah. Demi keluarga kita, demi mama, demi semua ini. Apa? Berubah apa? Hah? Buktinya mana? Kamu aja masih ngejar-ngejar Anjani dan kamu masih mau balikan sama Anjani kan? Iya kan? Enggak. Mama salah paham, Ma. Mama gak boleh begitu, Ma. Mama jangan mentang-mentang punya perusahaan sendiri. Keluarga Mama lebih kaya. Jadi Mama semena-mena sama Papa. Jangan begitu, Ma. Semena-mena? Hah? Kamunya aja yang gak bersyukur. Kamu tuh gak bersyukur ya. Udah punya segalanya. Ma, Papa selalu bersyukur, Ma.
Makanya papa mau berubah sekarang. Berubah, Ma. Udah, Ma. Mama yang tenang dong, jangan ribut kayak gini, Ma. Udah. Udah. Sayang, kamu kenapa? Ri, kita ke rumah sakit ya? Rumah sakit ya? Perut aku sakit. Kita ke rumah sakit ya? Aku mau. Justin, makasih ya udah dianterin pulang. Kamu tahu sendiri kan, Rin? Aku senang bisa bantuin kamu kok. Kalau seumpamanya ada apa-apa, kamu kasih tahu aku aja. Ya, nggak usah sungkan. Kamu kenapa? Sebenarnya ada sesuatu sih yang pengen aku omongin sama kamu. Kalau ada sesuatu yang pengen diobrolin, mendingan diomongin aja, Rin. Jadi gini Justin, sebenarnya aku jujur belakangan ini aku ngerasa kurang nyaman sama kedekatan kita. Banyak orang yang salah paham, mereka pikir aku sama kamu lagi dekat dan segala macam. Jadi mungkin lebih baik kita nggak usah terlalu dekat dulu, kita jaga jarak aja dulu untuk sementara waktu. Gak apa-apa kan? Tapi omongan orang-orang itu nggak salah, Rin. Pedro. Iya, Sir. Ya, Sir. Pedro, baru ada tamu. Tamu? Nggak ada, Sir. Loh, kok Bapak dengar ada suara mobil yang asalnya itu dari depan rumah kita? Oh ya, kalau gitu I cek dulu, Sir. Rin, aku harus ngomong jujur sama kamu, Rin. Aku emang punya perasaan buat kamu, Rin. Aku udah gak bisa tahan-tahan lagi. Aku harus kasih tahu kamu sejujurnya. Maaf ya kalau seumpamanya terlalu terburu-buru ya. Ya nggak apa-apa Justin. Kamu kan nggak bisa milih sama siapa kamu jatuh cinta atau sama siapa kamu sayang atau suka. Aku ngerti sih. Cuman untuk sekarang ini kalau aku boleh jujur, aku emang belum bisa buka hati aku untuk siapapun. Termasuk kamu. Ada tamu ya? Itu, Sir. Itu Mas Justin, Sir, sama Nona Arin. Cuman kayaknya lagi ngobrol serius. Mau Ai bukain pintunya aja, Sir? Nggak usah. Hah? Emangnya aku benar-benar gak punya kesempatan buat deketin kamu ya, Rin? Aku dulu sempet nyerah, sempet mundur karena aku tahu posisi, tapi apa sekarang aku nggak bisa deketin kamu, Rin? Aku butuh waktu, Justin. Aku aja masih belum sembuh benar dari luka aku kemarin. Aku nggak mau jadiin kamu pelampiasan aku. Dan aku juga nggak mau orang lain mikirnya aku wanita yang nggak tahu diri. Aku baru habis cerai, terus tiba-tiba aku udah dekat sama laki-laki lain. Walaupun aku udah berusaha banget untuk nggak peduliin apa kata orang, cuman tetap aku nggak bisa bohong. Aku merasa terganggu. Nggak apa-apa, Rin. Aku ngerti kok. Dan aku juga nggak bisa maksain perasaan kamu. Tapi Rin, please ya. Jangan benci aku cuma karena aku jujur ngungkapin ini semua. Enggak kok. Enggak, aku nggak benci sama kamu. Kita tetap temenan. Kita tetap
partner kerja juga. Aku yang harusnya bilang makasih sama kamu karena kamu udah ngertiin posisi aku. Ya udah, aku masuk dulu ya. Oke. Kalau gitu aku pamit ya. Pedro, Bapak, ngapain di situ?